Informasi paling awal tentang Assyria berasal dari 2300 sebelum Masehi. Ketika Sargon dari Akkad menyerbu kerajaan Assyria yang kecil di utara yang berpusat di Asur. Selanjutnya setelah 2000 sebelum Masehi, dinasti ketiga Ur, runtuh dan Assyria pun merdeka. Semenjak itu bangsa Assyria menjadi saudagar yang ternama, secara tetap bepergian antara Asur dan Turki Selatan bersama banyak keledai. Membawa pakaian dari Asur serta timah dari sebelah timur sungai Tigris, dan menjualnya di Turki Selatan untuk memperoleh emas, perak, serta logam berharga lainnya. Namun ketika bangsa Het menguasai Turki sekitar 1800 sebelum Masehi, jalur perdagangan ini pun terhenti. Kafilah terakhir Assyria ke Anatolia kemungkinan datang pada 1789 sebelum Masehi. Dan baru pada tahun 1700 sebelum Masehi, Assyria dapat menaklukkan bangsa Amori yang berkuasa di kota Babilonia. Namun tidak lama setelah itu, mereka dikuasai oleh bangsa Huri untuk waktu yang lama. Setelah kerajaan Huri runtuh sekitar 1360 sebelum Masehi, gubernur Assyria di Asur, Assur-uballit, melihat kesempatan dan mulai mengambil gelar Raja Assyria. Assyria pertama-tama memerangi bangsa Huri dan Kas, dan berhasil menang sehingga posisinya di Asia Barat menjadi mapan dan kuat. Assyria juga banyak menjalin persekutuan dengan bangsa Kas, dengan banyak dilangsungkan pernikahan antara pangeran dan putri dari kedua negara ini. Di bawah Raja Tukulti-Ninurta I, atau biasanya sering dipercaya tokoh ini disebut Raja Nimrod atau Namrud, yang berkuasa sekitar tahun 1225 sebelum Masehi, Assyria menaklukkan bangsa Kas serta kota Babylon, merampas patung besar Dewa Marduk dari sana, dan membawanya kembali ke Asur. Namun rakyat tidak suka dengan tindakan ini, sehingga sekelompok orang yang dipimpin putranya membunuh Tukulti-Ninurta dengan membakar istananya, dan membebaskan bangsa Kas. Zaman kegelapan berlangsung di Asia Barat pada masa ini, dengan penyerbuan bangsa laut dan banyak pergerakan di kalangan bangsa Het, Huri, dan Yahudi, serta kehancuran bangsa Kas. Assyria adalah satu-satunya kerajaan besar di Asia Barat yang tidak runtuh pada zaman kegelapan, sehingga mereka mampu berkembang dengan pesat. Pada 1115 sebelum Masehi, di bawah Raja Tiglat-Pileser I, Assyria sukses meluas ke selatan hingga kembali menguasai Babilonia. Kali ini mereka lebih menghormati para dewa. Pada awalnya, ini adalah misi penjarahan. Pasukan Assyria, yang amat ditakuti, berangkat setiap musim semi dan menyusuri sungai Tigris lalu menyerang ke sungai Efrat dan menyusuri alirannya hingga kembali ke Asur pada akhir musim panas. Sepanjang perjalanan, para tentara mengambil berbagai harta, termasuk pakaian, emas, karya seni, dan budak. Prasasti Assyria menyebutnya sebagai upeti, namun sebagian merupakan hasil jarahan pasukan Assyria. Ekspedisi ini berlangsung selama ratusan tahun, hingga masa pemerintahan Assur-Nasirpal pada 800 sebelum Masehi. Putra Assur-Nasirpal, Salmaneser III, ingin memperluas kekaisaran Assyria. Ia pun meluaskan cakupan ekspedisi penjarahan lebih jauh ke barat, di mana ia menghadapi kerajaan Yahudi Israel dan Yehuda. Awalnya ia mendapat perlawanan, tapi pada 830 sebelum Masehi, Salmaneser tampaknya berhasil menempatkan orang Yahudi pro-Assyria di tahta kedua kerajaan ini, sehingga Assyria pun memperoleh upeti. Akan tetapi pada 827 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan besar yang berpusat di Nineveh pada akhir pemerintahan Salmaneser. Akibatnya Assyria terpaksa menghentikan penaklukan ke barat dan menjadi lebih lemah selama beberapa waktu. Ekspedisi penjarahan menjadi lebih jarang dan cakupannya menjadi lebih sempit, hanya menyusuri daerah selatan dan tidak lagi menyeberangi Efrat. Seorang raja kuat merebut tahta Assyria pada 744 sebelum Masehi. Namanya Tiglat-Pileser III, dan dia amat ambisius. Dia kembali melakukan ekspedisi penjarahan tiap tahun dan melakukan penaklukan ke barat. Ia menguasai Israel, Fenisia, dan berbagai kerajaan kecil lainnya.
pada masa akhir pemerintahannya, terjadi pemberontakan di Babilonia dan berhasil dipadamkan olehnya. Pada akhir pemerintahan Sennacherib pada 705 sebelum Masehi, pasukan Assyria lagi-lagi berhenti melakukan penjarahan tahunan. Ini karena mereka telah menaklukkan cukup banyak wilayah, bahkan berhasil menguasai Mesir. Kini para raja Assyria berfokus untuk mengurusi negerinya sendiri. Mereka membangun jalan, jembatan, dan sistem pengairan, serta mendirikan pengadilan dan perpustakaan. Ini berlangsung pada masa Raja Besar Esaredon dan putranya Asurbanipal yang berpusat di Nineveh serta Sames-Sum-Ukin di Babylon. Namun Asurbanipal dan saudaranya saling berperang pada 652 sebelum Masehi, yang dimenangkan Asurbanipal 4 tahun kemudian. Perang saudara ini amat melemahkan kekaisaran Assyria. Wilayah barat, yakni kerajaan Israel, Yehuda, Fenisia, mulai memberontak. Wilayah Babilonia di selatan juga ikut memberontak pada 612 sebelum Masehi. Hanya Mesir yang masih setia pada Assyria, ketika persekutuan besar bangsa Yahudi, Media dan Babilonia serta Judah, bersama-sama mengalahkan Raja Assyria terakhir yang lemah. Bantuan dari Mesir untuk Assyria dihentikan oleh Yosia pada pertempuran Megiddo pada 609 sebelum Masehi. Dan pada 605 sebelum Masehi, Assyria dan Mesir menyerah kepada Raja Nebukadnezar dari Babylon. Dengan ini, hancurlah kekaisaran Assyria di Asia Barat, yang kemudian dikuasai oleh Babilonia.